Patrick Kluivert, mimpi baru atau pertaruhan besar PSSI. Awal tahun 2025 menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dalam keputusan yang mengejutkan, PSSI secara resmi memutuskan kerjasama dengan pelatih Sintayong, yang sebelumnya dieluk-elukan sebagai pahlawan timnas. Posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh legenda Barcelona, Patrick Kluivert. Pertanyaan besar pun mencuat, apakah keputusan ini langkah maju atau justru kemunduran? Mengapa Sintayong dicopot? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers di Jakarta, menjelaskan bahwa pemecatan Sin bukan sekadar soal hasil. Kami menghormati kontribusi Sintayong. Namun, sepak bola Indonesia membutuhkan visi baru dan keberanian untuk mengambil risiko, ujarnya. Meski pernyataan ini diplomatis, tidak sedikit yang meyakini bahwa ada konflik internal dan tekanan besar dalam upaya membawa Garuda ke Piala Dunia 2026. Namun, mari kita jujur, Sintayong meninggalkan warisan besar. Dari memperbaiki mental pemain hingga mengorbitkan talenta muda seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Lalu, mengapa Kluivert, sosok yang masih dipandang skeptis, justru dipilih untuk menggantikan sang arsitek Korea Selatan? Patrick Kluivert, nama besar, tantangan besar. Kluivert bukan nama sembarangan. Sebagai mantan asisten Louis van Gaal di timnas Belanda, ia mengantarkan Oranje meraih peringkat ketiga Piala Dunia 2014. Tapi, pengalaman sebagai pelatih kepala, tak sehebat itu. Ketika menangani Curaçao, ia memang sukses mendongkrak peringkat FIFA mereka dari 151 ke 75. Namun, catatan seperti kekalahan 4-0 dari Bahrain mengingatkan bahwa jalannya penuh rintangan. Erick Thohir punya alasan kuat menunjuk Kluivert. Bukan hanya statusnya sebagai legenda Barcelona, tetapi kemampuannya memanfaatkan pemain diaspora, seperti yang ia lakukan di Curaçao. Kluivert berhasil menggait nama-nama seperti Cucho Martina dan Leandro Bacuna, yang membawa Curaçao melangkah ke pentas Piala Emas CONCACAF untuk pertama kalinya. Harapan untuk Indonesia. Indonesia adalah negara besar dengan potensi melimpah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, tidak ada alasan untuk terus bergantung pada pemain naturalisasi. Tetapi, kolaborasi antara pemain lokal dan diaspora bisa menjadi kunci sukses, terutama dengan pelatih seperti Kluivert yang berpengalaman dalam hal ini. Kluivert memiliki tugas berat, membangun fondasi kokoh, mendongkrak prestasi timnas, dan membuktikan bahwa ia adalah pilihan yang tepat. Namun, tugas ini tidak bisa dipikul sendiri. Perbaikan pembinaan usia dini, peningkatan kualitas kompetisi lokal, hingga pemberantasan korupsi dan nepotisme dalam tubuh PSSI harus menjadi prioritas. Jalan menuju Piala Dunia 2026, mimpi atau realita? Penunjukan Kluivert adalah perjudian besar. Bagi sebagian orang, ini adalah langkah mundur. Namun, bagi yang optimis, ini adalah awal dari era baru. Kluivert membawa harapan bahwa Indonesia tak hanya sekadar menjadi penonton di panggung dunia, melainkan pemain utama. Ketika bendera merah putih berkibar di stadion internasional, kita akan tahu apakah keputusan Erick Thohir dan PSSI ini tepat. Hingga saat itu tiba, seluruh mata tertuju pada Patrick Kluivert. Apakah ia mampu membawa Garuda terbang tinggi, atau justru terpuruk di bawah bayang-bayang masa lalu? Hari patah hati sepak bola Indonesia, Sintayong dipecat, Patrick Kluivert datang. Ntar ada pelatih baru. Enggak mau. Lah, Mau ya Jin. Ayo. ya Allah. Ya udah sih, ntar juga lihat Sintayong lagi.
Maunya sih. Hewannya yang main bola kamu. Pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia mengguncang publik sepak bola tanah air. Sosok yang selama 5 tahun membangun fondasi kuat kini dipaksa menepi, membawa luka bagi jutaan pencinta Garuda. PSSI menutup babak ini dengan alasan perlunya peningkatan strategi dan komunikasi. Namun keputusan itu menyisakan tanya besar, apakah ini langkah maju atau justru kemunduran? Fakta yang memukul, tak bisa dipungkiri, Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar. Ia menaikkan peringkat FIFA Indonesia hingga 50 tingkat, memoles talenta muda, dan membawa harapan baru bagi sepak bola kita. Tapi kini, harapan itu seolah direnggut. Dari 3 alasan pemecatan yang dilontarkan PSSI, banyak yang justru melihatnya sebagai dalih untuk menutupi konflik internal. Respons yang menggetarkan. Di balik keputusan pahit ini, respons sang pelatih begitu menohok. Shin Tae-yong menerima pemecatan dengan kepala tegak, namun pesan terakhirnya pada asisten pelatih Nova Arianto membawa emosi tak tertahan. Jaga pemain lokal kita, dan pergilah ke Piala Dunia. Pesan ini terasa seperti janji yang terputus, ambisi besar yang terhenti di tengah jalan. Putra Shin, Shin Jae-won, meluap. Tak hanya publik, bahkan keluarga Shin turut merasa terpukul. Putranya, Shin Jae-won, melampiaskan kekecewaannya di media sosial, bagaimana bisa pelatih yang membawa Indonesia ke posisi ini malah diberhentikan. Pertanyaan itu menggema di hati para penggemar, menggambarkan betapa besar kehilangan ini. Pesan terakhir Shin, sampai bertemu lagi. Saat Shin berpamitan, ia meninggalkan pesan yang menggugah, sampai bertemu lagi. Entah di mana atau kapan, cinta Shin pada sepak bola Indonesia tetap abadi. Bagi para penggemar, ini bukan sekadar perpisahan, melainkan tantangan untuk terus mendukung Garuda, meski hati masih tersayat luka. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, losing, I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's